Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Di kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Hokage ke-8 pengganti Naruto. Banyak kontroversi muncul setelah Shikamaru terlihat menggunakan jubah milik Hokage pada manga Boruto chapter 1 atau 81. Bahkan pernyataan resmi Konohamaru yang memanggil Shikamaru sebagai Tuan Hokage 8 menjadi bahan perbincangan yang hangat dari para fans Naruto dan Boruto. Bukan hanya itu saja, admin akan membahas alasan ketegangan antara Sarada dengan Shikamaru. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir kopi atau cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Seperti yang kalian ketahui, meskipun manga terbaru Boruto to Blue Vortex rilis hari ini atau besok waktu Jepang, ceritanya telah dibocorkan oleh leakers Boruto dan kalian pasti telah membaca serta mendengarnya di channel admin atau di beberapa situs bajakan lainnya. Pada chapter pertama tersebut, banyak momen penting yang menimbulkan plot hole baru dalam cerita. Dan yang pertama untuk kita bahas adalah, mengapa Shikamaru terpilih menjadi Hokage ke-8. Yap, seperti yang kalian ketahui, pada halaman kedua diperlihatkan bahwa Shikamaru menggunakan jubah Hokage seperti Naruto. Namun pada momen ini, kita tidak tahu apakah ini merupakan jubah resmi Hokage miliknya atau malah milik Naruto. Akan tetapi, saat itu Konohamaru telah menyebutnya sebagai Hokage ke-8 ketika berbicara dengan Sarada. Ini merupakan konfirmasi yang jelas oleh Kishimoto Sensei, melalui perkataan dari salah satu karakternya yakni Konohamaru. Halaman chapter ini sontak membuat kebanyakan fans bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada shinobi lainnya. Banyak orang merasa aneh mengapa Shikamaru yang terpilih sebagai Hokage padahal di desa ada nama seperti Kakashi, Tsunade, Orochimaru, bahkan seorang Yamato yang cocok mengambil peran sebagai Hokage berikutnya. Namun fakta yang terjadi adalah Shikamarulah orang berikutnya yang menjadi Hokage. Alasan dia yang terpilih adalah Shikamaru dari awal telah menjadi asisten dari kedua Hokage. Yang pertama ketika seorang Kakashi yang memimpin desa Konoha sebagai Hokage ke-6 dan saat itu, Shikamaru telah menawarkan diri untuk menjadi asistennya. Shikamaru datang dan berkata, "Aku memohon untuk dijadikan asisten mendampingi dirimu. Aku ingin bahwa mulai sekarang, bisa mencari pengalaman dan menjadi matang ketika mendampingi Naruto sebagai asistennya. Dia merupakan orang yang ceroboh dan karena itulah aku ingin menjadi asistennya sebagai Hokage. Dan tentu sebagai sahabat, aku memiliki pengetahuan dan tahu harus berbuat apa untuk dirinya." Akhirnya permohonan Shikamaru ini dikabulkan oleh Kakashi dan dia menjadi asisten Kakashi selama beberapa tahun. Lalu setelah masuk ke era Boruto, Shikamaru belum tergantikan sebagai asisten Hokage. Dia membantu Naruto dalam mengambil sebuah keputusan ataupun memecahkan sebuah masalah. Kemampuan otak Shikamaru tak perlu diragukan lagi sehingga Naruto pernah mengaku bangga memiliki asisten sekaligus sahabat pertamanya di sampingnya. Namun setelah insiden aktifnya kekuatan Zeno milik Eida, serta fitnahan Kawaki ke semua orang dengan berkata Naruto telah mati, secara otomatis Shikamaru naik jabatan sebagai Hokage menggantikan Naruto. Hal ini telah tertulis dalam databook bahwa jika seorang Kage telah mati atau dalam keadaan sakit, maka asistenlah yang akan mengambil peran sebagai seorang Kage. Momen ini juga pernah terjadi pada seorang Tsunade ketika dia sakit setelah melawan Nagato atau Pain. Saat itu, Kakashi merupakan asisten utama dari Tsunade selain Shizune. Posisi Hokage awalnya ingin diberikan kepada Kakashi namun Danzo seketika mengangkat dirinya sendiri sebagai Hokage ke-6. Bahkan para tetua desa saat itu merasa tak ada yang bisa menggeser posisi Danzo sebagai Hokage karena itu merupakan impian yang telah dia usahakan sejak dulu. Akan tetapi, Danzo hanya sebentar merasakan momen indah sebagai Hokage di Konoha. Dia akhirnya tewas dalam insiden melawan Sasuke ketika ingin kembali ke desa setelah pertemuan 5 Kage selesai. Pada akhirnya, Kakashi kembali dipilih untuk mengisi kekosongan kursi Hokage tersebut. Dia terpilih karena merupakan asisten Hokage, sekaligus shinobi yang paling banyak diandalkan di desa. Tapi dia juga batal menjadi Hokage karena Tsunade telah sembuh saat itu. Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengatakan bahwa Shikamaru wajar-wajar saja terlihat menggunakan jubah Hokage karena dia benar-benar telah menjadi seorang Hokage sekarang ini. Sementara apa yang terjadi pada Kakashi, Tsunade, maupun para shinobi lainnya? Admin meyakini bahwa pada chapter 82 atau kedepannya, ini akan dibahas secara lengkap oleh Masashi Kishimoto Sensei.
Namun jika kita boleh berasumsi atau memprediksi hal ini, maka admin memiliki sebuah pendapat sendiri. Admin yakin kalau sebelumnya atau ketika 3 tahun time skip terjadi, sudah ada pembicaraan tentang siapa Hokage selanjutnya. Dan kemungkinan besar posisi itu, telah ditawarkan kembali pada Kakashi seperti Hiruzen ketika Minato telah mati. Namun ada indikasi kuat jika Kakashi menolak untuk kembali ditunjuk sebagai Hokage. Kita belum tahu apa alasan pastinya, namun yang jelas, dia menolak karena sebuah alasan tertentu. Sementara untuk Konohamaru, dia jelas belum cukup pengalaman untuk memimpin desa sebesar itu. Akan tetapi terlepas dari pendapat admin tersebut, banyak fans berkata bahwa ini hanyalah sementara. Karena jika dia terpilih sebagai Hokage dan kemudian dilantik secara resmi, maka wajahnya akan terpampang jelas pada patung Hokage di episode 1 Boruto yang lalu. Di sana sama sekali tak ada wajah dari Shikamaru yang telah menjadi Hokage. Ini memunculkan satu gagasan bahwa jabatannya hanyalah sementara saja dan mungkin tak ada waktu bagi mereka untuk memahat patungnya. Keadaan desa sangat parah karena sedang dalam masa perang dan itu bisa menjadi alasan kenapa patungnya tak ada diukir. Nah, setelah membahas tentang Shikamaru menjadi Hokage secara lengkap, admin akan sedikit membocorkan alasan Sarada memiliki konflik pada Shikamaru. Seperti yang terlihat di halaman pertama chapter 81 kemarin, Sarada merasa tak puas pada Shikamaru. Apa yang dilakukan Sarada tersebut, sama sekali tidak salah karena dia tidak terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida. Pasti setelah ayahnya dicap sebagai buronan seperti Boruto pada 3 tahun lalu, Sarada telah menyuarakan keinginannya untuk menarik keputusan tersebut. Dia tak ingin ayahnya dicap sebagai buronan dan selalu memprotes pada Shikamaru. Coba kalian bayangkan dalam 3 tahun tersebut, dia harus menerima fakta kalau ayahnya dianggap sebagai pengkhianat desa. Jadi wajar bila Sarada memiliki penampilan yang bisa dibilang tidak sopan dan berubah seperti anak nakal. Ini akibat apa yang dia alami selama 3 tahun di desa yang membuatnya harus bersikap agresif dan beginilah karakternya yang sekarang. Seorang Uchiha pasti akan memiliki sikap yang berbeda jika dia memiliki rasa kebencian terhadap orang lain meskipun hanya sedikit. Dia bahkan mengungkapkan kata yang kasar pada Shikamaru dengan berkata, panutannya adalah Naruto dan bukan Shikamaru. Sikap Sarada benar-benar telah berubah dan itu akan terus dia lakukan sampai Shikamaru menarik kembali kata-katanya yang menyebut ayahnya sebagai ninja pengkhianat dan harus dibunuh. Momen ini akan sangat menegangkan ke depannya dan apalagi bagian akhir chapter 81 kemarin, Boruto akhirnya muncul ke desa Konoha. Ada teori yang menyatakan bahwa tujuannya datang adalah untuk membawa Sarada keluar dari desa dan bertemu ayahnya. Sebenarnya pada percakapan Shikamaru dan Sarada tersebut, terselipkan sebuah informasi jika Sasuke belum mati. Sarada bahkan terus membela ayahnya dan mungkin mereka telah bertemu sebelumnya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.